Mempelajari tokoh Huzrin Hud itu yang karir pemikiran politiknya hampir 40 tahun lebih. Tapi seakan-akan abangnya hanya di oposisi aja, Pak. Coba langsung gerakan hari ini rakyat tidak makan bagaimana. Nah, pandangan abang, kenapa pada saat itu mengambil Ansar Ahmad menjadi wakil bupati? Saya pelajari, saya baca di Al-Quran. Ternyata Allah berfirman sejumlah 332 kali. Dia katakanlah, cakaplah. Tiba-tiba orang kembali ribut jembatan Batam Bintang. Jokowi datang dan tak jadi meresmikan. Itu sebenarnya kenapa tuh, Bang? Apakah memang ada hubungan tidak baik antara Bintan Batam? Camera! Running! 1, 2, 3, take 2. Action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap, jangan tak cakap. Untuk pertama kali kami berada di studio baru. Dan tentu saja adalah menyambut 1 tahun Cakap Jangan Tak Cakap. Dan kali ini pun kami sengaja menunda percakapan dengan tokoh yang kami undang, karena kami memang menunggu 1 tahun. Dan tokoh ini buat saya sudah saya sangat kenal. Dan untuk Kepulauan Riau juga sangat dikenal. Ia adalah tokoh yang bermacam tipikal orang menyebutnya. Dia boleh jadi ulama, dia boleh jadi politisi, dia boleh jadi seniman, dan dia boleh jadi apa saja. Yang tak boleh katanya jadi gubernur. Oleh karena itu, mari kita sambut Bang Huzrin Hud. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Abang, sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Terima kasih sudah datang di podcast kami. Dan tentu pertanyaan pertama, sebenarnya dalam perjalanan hidup Abang nih, cita-cita Abang jadi apa sebenarnya? Oh, dulu waktu kecil ditanya Pak Guru, saya ingin menjadi guru. Guru dalam segala hal, bukan guru sekolah saja. Pokoknya menggurui tugas saya itu, cita-cita saya itu. Dan sebab itulah kalau tidak salah memang jadi guru sebenarnya. Guru. Nah, setelah itu, setelah jadi guru di Tanjung Balai Karimun, dan kalau tidak salah malah beredar ke Tanjung Pinang menjadi politisi. Ya, menjadi pegawai kantor camat 2 tahun, kemudian menjadi guru SD, guru agama SD di Tanjung Balai Karimun. 87 saya menjadi anggota DPRD di Kepulauan Riau, Kabupaten. DPRD Kabupaten Kepulauan Riau, dan kalau tidak salah termasuk anggota paling muda pada saat itu. Ya, umur 31 tahun. 31 tahun sudah menjadi wakil rakyat. Dan apa yang menjadi semacam perjuangan pada tahun itu bagi Kepulauan Riau yang namanya menjadi pada saat itu adalah kabupaten? Di awal pertemuan setahun cakap tak cakap nih, saya ingin mengomentari 1 menit hal tentang cakap ini. Ya. Saya pelajari, saya baca di Al-Quran. Ternyata Allah berfirman sejumlah 332 kali. Dia katakanlah, cakaplah. Berarti ini memang perintah Allah kita untuk bercakap-cakap. Walaupun kita belum sampai pada tahap yakin, tapi Allah suruh cakap. Dari qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul in kuntum tuhibbuna, pokoknya semuanya suruh cakap. Jadi saya mulai bercakap-cakap ini mungkin dalam karir mulai tahun 77 menjadi kader di Tanjung Batu Kundur, kemudian berpindah ke Karimun tahun 79, 82 aktif di partai, akhirnya 87 menjadi anggota DPRD. Saat itu DPRD dengan minim sekali, dengan gaji hanya 600.000, berkeliling seluruh provinsi Kabupaten Kepulauan Riau saat itu menjadi provinsi. Tahun ini hanya tingkat kecamatan. Nanti tahun depan kunjungan kerja ke kabupaten sekitarnya. Tahun depan lagi kunjungan antar provinsi. Jadi tiap tahunnya sekali, tidak seperti sekarang. Tapi kami bertugas betul-betul berada di kantor sampai sore. Waktu itu masih ada fraksi TNI. Ya, kalau tidak salah saya, anggota dewan pada saat itu kerjanya seperti PNS lah. Ya, betul. Kalau sekarang ini kan katanya boleh pada saat sidang saja. Nah, itulah perubahannya. Dan tentu pada saat Kepulauan Riau menjadi kabupaten dan seterusnya menjadi provinsi, Abang pada saat itu berada di mana? Pertama-tama setelah menjadi anggota DPR 1 periode 87-92. Kemudian 92 menuju ke 97 periode kedua. 95 ada konflik kami dengan Pak Bupati Abdul Manan sehingga berproses disuruh mengundurkan diri, tetapi atas kebijakan Gubernur Pak Suryipto terus sampai 97 akhirnya kami tidak dicalonkan.
Maka dalam proses pembentukan kabupaten baru Karimun, kemudian Natuna, kami berada pada posisi tidak sedang dalam DPRD, tetapi alhamdulillah tiba-tiba pemerintahan Pak Harto berakhir, 99 kami masuk lagi menjadi anggota DPRD dan menjadi ketua DPRD. Di situ ada orde reformasi. Disitulah mulai gerakan 99 tanggal 15 Mei bergerak menuju ke Provinsi Kepulauan Riau, dan akhirnya pada tahun 2002 tanggal 24 Februari jam 5 sore lahirlah Jabang Bayi provinsi kita itu. Di Provinsi Kepulauan Riau, mau tidak mau, suka tidak suka, sejarah mencatat Abang adalah salah satu aktor pejuangnya. Dan tentu orang ingin bertanya, kenapa kita harus jadi provinsi yang berpisah dengan Provinsi Riau? Sebetulnya meminta provinsi ini sudah sejak lama, sejak DPR GR tahun 67. Tetapi waktu kekuatan pemerintahan Orde Baru begitu kuat sehingga tidak ditanggapi oleh Pak Harto. Kita sempat ingin bergabung dengan Bangka Belitung Riau Kepulauan. Akhirnya kita melihat tokoh-tokoh kita tidak ada yang dapat menjadi pejabat di Riau, hanya sebatas di Kepulauan Riau. Terakhir Pak Raja Abdul Aziz almarhum dan Pak Tanaman SH dan Pak Sani tugas di Pekanbaru. Itulah mulai ada beberapa tokoh kita. Namun demikian kita sudah terlanjur adanya otonomi daerah yang dibuat oleh orde katakanlah transisi Pak Habibie. Pemekaran Karimun, pemekaran Natuna membuat semangat kita membuat deklarasi 99 pada tahun 99 membentuk provinsi itu. Jadi karena rentang kendali dan mungkin juga karena tidak SDM kita tidak dapat duduk di Provinsi Riau. Betul. Tapi isu pasir laut itu juga berkembang. Katanya ada teman-teman yang tidak dapat coupling pasir laut dari Riau, akhirnya kita buat provinsi saja. Apa itu juga menjadi semacam penyebab? Itu saya tidak tahu persis, tapi yang jelas termasuk yang membantu memodali kita ini bergerak ke Jakarta, tim-tim berangkat sebagian juga disponsor oleh mereka-mereka pengusaha pasir laut. Sehingga dengan demikian terbentuklah Kabupaten Karimun, izin berada pada Bupati waktu itu memang berhasil. Mungkin juga salah satu awal gerakan kan perlu modal. Betul. Salah satunya dapat bantuan dari pengusaha-pengusaha pasir itu. Dalam perjalanan politik Abang ada yang menarik. Wakil Bupati Abang adalah Ansar Ahmad dan sekarang beliau menjadi Gubernur Kepulauan Riau. Tentu Abanglah yang pertama mengenal betul seorang Ansar Ahmad terjun dalam politik, sebelumnya dia adalah di birokrat. Nah, pandangan Abang, kenapa pada saat itu mengambil Ansar Ahmad menjadi Wakil Bupati? Sebetulnya tidak kehendak kami, tidak kehendak saya. Itu kehendak kawan-kawan dari fraksi-fraksi di P3, di Golkar, kemudian juga beberapa kawan pendukung. Jadi ada kesepakatan bargaining atau bagaimana? Padahal PDIP sudah berkorban mengorbankan suaranya, dia menjadi wakil ketua, meski dia ketua DPRD ataupun dia di atas TNI, tapi dia merelakan mengharapkan PDIP menjadi wakil kami. Tetapi suara di bawah seluruh pemilih mengharapkan Ansar Ahmad, walaupun ada penolakan dari pihak-pihak dekat, kawan dekat bahwa ini ada sikap-sikap yang kurang baik, tapi karena sudah sepakat menerima, kita terima. Itulah. Jadi istilahnya Abang menerima karena ada kompromi politik. Ya, kompromi politik, betul. Tetapi kalau tanpa kompromi politik, Abang melihat sosok Pak Ansar sebagai wakil bupati saat itu bagaimana? Kita melihat dia masih di Biro Ekonomi, kemudian memimpin bersama KNP, kelihatannya rajin, aktif. Tetapi begitu bertugas yang sudah kita percayakan, karena saya sibuk bertugas di memperlukan Provinsi Kepri, maka wakil acting di daerah, tentunya sudah APBD dan sebagainya. Disitulah mulai barangkali beberapa pendapat kita mulai didengar, dan dia mulai mencari jalan poros ke Pak Said Jassid waktu itu. Jadi saya melihat ada sudah mulai gerakan-gerakan yang tak sejalan. Oh, pada saat itu Abang mengurus perjuangan provinsi urusan eksternal, beliau wakil bupati mengurus internal. Dan pada saat itulah ada terjadi poros-poros yang langsung ke Riau dan Abang mungkin poros ke Jakarta. Menarik. Nah, tetapi setelah itu tentu mau tidak mau sejarah juga mencatat Abang di penjara. Dan tentu saja salah satu penyebabnya adalah karena adanya dalam tanda kutip penyelewengan dalam APBD. Dan itu juga Abang katakan sebagai risiko perjuangan. Nah, hakikat sebenarnya apa yang terjadi?
Kebetulan pemeriksa BPKP itu pernah bertugas menjadi kepala BPKP di Medan. Dia menyampaikan kepada saya, sebetulnya Pak, uang itu masih di kas. Masih ada di kas? Tetapi karena pemeriksaan tidak mutakhir data langsung dijadikan tersangka, kita tidak dapat lagi menyebut apapun dan semacam pesanan. Jadi yang separuh lagi digunakan memang untuk kepentingan ada pertanggungjawaban, tapi dianggap menggunakan dana dari tak tersangka. Maka kita terima saja apa yang terjadi. Dia sarankan saya untuk ke Mahkamah Agung mengklaim lagi, tapi saya kira sudah terlalu lama, kita ikhlaskanlah. Ya, itulah perjalanan hidup dan takdir juga, qadarullahnya juga tak bisa kita katakanlah ya kita terimalah dengan ikhlas. Tetapi tentu saja dalam politik sulit untuk menerima dengan ikhlas. Kalau takdir kita terima dengan ikhlas. Nah, dalam perjalanannya kalau ya katakanlah saat ini Abang juga mengalami kepemimpinan berubah-ubah Gubernur Kepulauan Riau yang Abang lahirkan itu. Dari Gubernur pertama Ismail Abdullah sampai yang terakhir ini Ansar Ahmad. Dari semua gubernur itu, dalam penilaian Abang, kecuali Bang Hasan nanti kita akan diskusi sendiri, apa yang sebenarnya yang Abang lihat belum tercapai atau yang belum mereka perjuangkan? Saya minta maaf kalau mungkin ada ketersinggungan atau mungkin agak menyudutkan pada almarhum yang telah berpelanggaran rahmatullah. Awal berdirinya Provinsi Kepulauan Riau ini kita tahu 1 Juli, dan 1 Juli adalah tanggal awalnya kami memasuki masa-masa di katakanlah Hotel Prodeo. 1 Juli tanggal yang sama saat kami diberangkatkan ke Kampung Jawa, saat itu juga pelantikan Gubernur PLT Ismail Abdullah. Dan setahun berjalan kemudian definitiflah beliau, dan saya menyurati beliau dengan sebuah surat resmi sebagai BB3KR bahwa belum masanya kita membangun dompak yang begitu luas, mengganti rugi tanah yang begitu besar, membangun jembatan yang begitu banyak. Kita bisa membangun di simpang katakanlah ke Sendaran ataupun di Empat Darat sesuai dengan keputusan DPRD, tetapi kita kalah dengan DPRD dan juga rekan-rekan mahasiswa yang sudah menjadi pegawai negeri ataupun honorer di Pemprov melawan. Bahkan saya pernah diusir di ruang rapat aula kantor bupati karena mereka tetap bertahan. Akhirnya sekarang terjadi berapa kos biaya jembatan yang kemudian rusak, kemudian juga berapa tanah yang tak terbayar dan sekarang dimiliki orang lain, sehingga umrah saya tidak dapat meluaskan lokasinya dan juga tempat-tempat lain. Maka itu punya resiko sendiri. Saya menerima surat balasan dari gubernur tentang kehebatan dompak ke depan, tapi ternyata tidak berhasil. Orang masyarakat yang Siambang, Tanjung Duku, kemudian juga kampung-kampung yang sekitarnya masih belum terselamatkan, rumah mereka telah hancur, tapi pekerjaan mereka tidak jelas. Pada periode selanjutnya, almarhum juga membangun terus infrastruktur, tapi kita melihat adanya kemajuan-kemajuan tentang Natuna, Anambas, dan Lingga. Kita melihat sudah adanya gerakan ke sana. Terakhir saya kecewa lagi pada ulang tahun ke-16 provinsi, DPRD menyetujui membangun Taman Gurindam yang menghabiskan hampir 600 miliar. Saya kira berapa kapal bisa kita buat untuk rakyat, berapa rumah sakit, berapa sekolah, berapa jembatan, modal perkebunan hanya habis untuk kepentingan itu. Karena itulah saya katakan tadi, kita cakap terus, jangan tak cakap walaupun tidak didengar. Karena cakap ini perintah Allah. Dan saya menyurati kepada gubernur waktu itu, tembusan sampai ke pusat, supaya diperhatikan ini bangunan tidak ada efek untuk masyarakat, tetapi terus dibangun. Sekarang jadilah hanya untuk putar-putar motor sore-sore dan tak ada efek untuk ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, Abang ingin mengatakan bahwa sampai hari ini belum banyak program-program yang pro rakyat, yang pro kesejahteraan rakyat, yang hanya kepada infrastruktur. Ya. Nah, bagaimana sekarang kita ingin terus, ya katakanlah bercakap tadi, yang cakap itu bisa mengena dan merubah keadaan yang saat ini terlihat, yang kita lihat tidak pro rakyat itu. Dan pada hari ini, setelah saya hampir 4 periode mencoba menyalonkan diri jadi gubernur, walaupun tadi tidak layak, tapi bagi saya gubernur itu harus kita jadi gubernur. Gubernur itu adalah gunakan umur beramal menurut Rasulullah, itulah gubernur. Tidak hanya yang diisahkan oleh pemerintah. Karena kondisi ini sudah begitu saya lihat makin jauh dari harapan,
Maka 2015 kita membentuk sebuah perkumpulan bernama Majlis Rakyat Kepulauan Riau. Tiba-tiba Pak Sani meninggal dunia, wafat. Beliaulah yang menyarankan membentuk ini supaya mengimbangi DPRD. Pemerintahan Nurdin yang tidak lama terjadi pergantian dengan Sugianto, dan hari ini kita terpaksa comeback, kita bentuk lagi, dan alhamdulillah di Batam sudah ada 25 ormas dan akan menyusul, di Karimun sudah ada berpuluh ormas juga di Bintan. Akan menyatakan sikap untuk memberikan masukan saran kepada pemerintah melalui Majlis Rakyat Kepulauan Riau. Ya, kita sudah bercerita sejarah masa lalu dan kita sekarang sudah sampai saat ini. Ada yang menarik saat ini, walaupun tidak banyak menghabiskan dana APBD, tetapi menghabiskan mungkin dana APBN plus pihak swasta. Tiba-tiba orang kembali ribut jembatan Batam Bintan. Jokowi datang dan tak jadi meresmikan. Itu sebenarnya kenapa tuh Bang? Apakah memang ada hubungan tidak baik antara Bintan Batam? Saya kira itu dari aspek ekonomi dan aspek kemampuan negara. Tapi kalau negara memaksakan silakan. Tapi dari segi negeri bahari, negeri maritim, percepatan kita ke Tanjung Uban hanya 20 menit, kemudian ke Tanjung Pinang hanya 45 menit, sebenarnya belum memerlukan jembatan. Jembatannya akan memakan biaya yang begitu besar. Dan kita hitung kendaraan yang lewat itu tidak mungkin. Tapi terus dikampanyekan, dibikin terus supaya jadi. Kita akan melihat terus sampai kapan. 2024 akhir jabatan Pak Jokowi dan janjinya pada 2014 belum terrealisasi. Saya kira ini jangan kita dibuat berhayal jauh-jauh. Rakyat perlu makan tiap hari, perlu hidup layak. Itu mesti kita prioritaskan. Ansar Marlin menggaungkan pada saat kampanye adalah recovery ekonomi Kepulauan Riau, meningkatkan ekonomi rakyat, membangun kesejahteraan. Kalau ujung dari meningkatkan ekonomi itu 100 hari sudah berlalu. Bagaimana Abang melihat itu? Sesungguhnya masyarakat berharap banyak kepada mereka berdua ini karena mereka adalah anak jati Kepulauan Riau yang tahu kondisi Kepulauan Riau secara pasti, bukan anak baru. Seperti Hardi pernah pimpin DPD bersama rakyat 2 periode. Saya pernah aktif dan kawan-kawan sudah tahu. Jadi memimpin Kepulauan Riau ini tidak hanya menerima peraturan pemerintah tahun 2018 nomor 33, kemudian wakil pusat di daerah, kemudian menyerahkan APBN, melantik bupati, itu anak kita SMA pun bisa. Tapi hari ini kan dilantik pada posisi COVID-19, pada posisi rakyat tidak bekerja, terbatas semua masalah, mesti dia sudah ambil sikap yang hari itu juga dia lakukan. Dan saya melihat menunggu recovery, cerita tentang bubble travel, cerita tentang proyek akan masuk, ini semua masih berhayal. Hari ini rakyat tidak makan, hari ini rakyat betul-betul susah. Kemana kita harus hadapi itu? Kita punya Panggugap Wilhan, kita punya Danlan Tamal, punya Buskamla Armabar, punya Danrem, punya Kapolda, Kajati, dan seluruh aparat Buskamla Armabar, ASN. Mereka dilibatkan bersama Pramuka, bersama LSM untuk mempetakan Kepulauan Riau ini, tahu benar di mana masyarakat yang memerlukannya. Kita punya masjid dengan zakat fitrahnya, mesti digerakkan hari itu juga sebagai suatu gerakan daerah untuk kesejahteraan. Tapi hari-hari kita menunggu terus APBD, malah sekali ditimpa lagi dengan setiap berangkat kena genos, belum lagi masyarakat yang tidak mampu. Ini semua membebani. Jadi kami insya Allah rakyat Kepulauan Riau mendengarkan bersama-sama. 10 Juni nanti kami akan deklarasikan tentang gerakan kesejahteraan rakyat. Kita bersama ACT nanti, bersama kawan-kawan di Batam, Dermawan Melayu dan lain-lain akan bersepakat untuk mempetakan, meminta data kepada dinas sosial maupun masjid-masjid. Kita akan mengirim bantuan langsung ke masyarakat. Dan kita minta pemerintah akan memperhatikan ini, dan kalau dapat bersama membantu setelah keterbukaan APBD mereka yang katanya untuk COVID itu berapa persen untuk recovery ekonomi sebetulnya, bukan sekedar beli vaksin. Dan kita dengar kawan-kawan di Tanjung Balai Karimun ada anak kemenakan 3 kali genos baru bilang dia lulus, tidak positif, sudah bayar 120.000 baru mau berangkat. Setiap orang berangkat mestinya genos tidak usah diadakan, kalaupun ada kita subsidi. Kemudian keberangkatan yang lain juga, ekonomi masyarakat dihidupkan kembali, bukan kita biarkan terus. Ya, karena gini, genos adalah salah satu alat yang mendeteksi yang mungkin paling peringkat levelnya yang menurut saya kecil sekali lah dibandingkan dengan antigen dan PCR, swab PCR. Saya menarik tadi ada subsidi, kemudian juga sebaiknya genos ini ditiadakan.
Karena di provinsi kontinental, Sumatera Barat, apa yang antar provinsi, antar kabupaten, mereka tidak ada genos. Yang benar mungkin adalah di kapalnya itu volumenya yang dikurangi, mungkin hanya 50-60% penumpang, jadi berjarak. Tapi kalau genos juga berdempetan, kita juga khawatir. Nah, menurut saya memang genos tidak memberikan dampak yang hasil yang baik untuk penanganan COVID. Tetapi ya sudahlah, ini genos mau tidak mau mungkin akan berakhir sebagaimana rapid test. Dulu kan rapid, orang berebut rapid, sekarang orang berebut genos. Tapi masyarakat juga berdampak, tertarik karena abang adalah ketua Dewan Masjid Indonesia Kepulauan Riau. Abang tadi ingin mencanangkan, mari masjid mengatur ekonomi rakyat dekatnya, dalam arti memantau masyarakat miskinnya, memantau yang kelaparan. Dan apa yang bisa kita hubungkan selain peran swasta dengan peran pemerintah tadi, Pak? Kemarin sore kita Zoom meeting dengan Ketua Umum dengan Sekjen 2 hari berturut-turut ini tentang kondisi COVID yang harus diposkokan di masjid. Saya memilih Masjid Sultan Mahmud Esa ke Batam dan kemudian untuk di Tanjung Pinang Nurul Ilahi di Dompak. Mereka telah memilih Anambas dan Natuna, itu terlalu jauh dan bukan daerah hitam, dia tidak tahu. Saya jelaskan. Kemudian kemarin juga mengesahkan LAS Dewan Masjid untuk Dewan Masjid memulai mengkondisikan ekonomi masyarakat dan menghidupkan sistem ekonomi. Dan itu kan diurus izinnya mereka secepat mungkin. Jadi saya kira yang paling gampang ini, kalau kita menjadi pemimpin atau kita menggerakkan mereka, setiap RT itu di situ kan ada terdiri TNI Polri, ada ASN, ada LSM dan ada pengusaha. Setiap RT kita mesti jelaskan berapa orang yang terkorban akibat COVID ini. Kalau 20, mereka perlu beras berapa kilo, mesti ada makanan untuk mereka. Terus dipetakan seluruh provinsi. Jadi satu hal berarti kehidupan mereka sudah layak. Kedua, sekolah mereka memang tidak bayar. Kemarin ke masjid kami datang beberapa ibu-ibu menyatakan ini tak terbayar uang sekolah. Katanya tidak bayar, bukan bayar juga. Begitu kesehatan, kalau memang mereka sakit akibat COVID atau tidak, yang miskin kita bebaskan. Jadi pemerintah ini dia mesti mengorbankan untuk masyarakat. Kita mencontoh walaupun negerinya lebih kecil, tapi mungkin lebih makmur. Malaysia itu 3 bulan gaji Perdana Menteri, gaji menteri besar, gaji wakil rakyat 3 bulan disisihkan untuk masyarakat. Karena mereka akan mensubsidi 138 triliun. Karena dia dibuat ada lockdown yang full. Kita belum sampai begitu. Tetapi kalau saya gerakkan nanti dengan ACT, dengan Dermawan Melayu, dengan seluruh LSM, mereka dengan ikhlas nanti mengumpulkan, kita minta juga dana tambahan berapa kilo. Karena masjid itu kan sumber duit juga, Bang. Sumber apalah orang memberikan sedekah, infak dan sebagainya. Dan itu kalau di masjid bergerak dan memberikan bantuan yang kena pandemi COVID, saya rasa itu dapat menyelesaikan. Tapi kan kita tanya di pemerintah di mana kalau itu pun ada kita gerakkan. Saya khawatir dengan pemerintah karena waktu ada dialog-dialog saya lihat dalam jadwal gubernur, wakil gubernur rapat di Kabupaten Ekonomi ini hampir seminggu 3 kali. Kemudian ada lagi mendatangkan investor, menteri-menteri. Tapi kita tidak menunggu itu, kita aja berangkat bayar. Jadi kami tidak minta maaf lah, tidak menunggu pemerintah sebab kami berada di tengah-tengah masyarakat. Karena masjid hanya untuk umat muslimin, maka di luar masjid hendaknya gerakan juga oleh non-muslim. Sama-sama kita gerakkan, sama-sama kita senasib, sepenanggungan. Dan kita mestinya menggerakkan rakyat ini. Dan insya Allah saya canangkan 10 Juni nanti dari Panglima daerah di Bintan untuk digerakkan seluruh provinsi. Dan relawan sudah siap 1 kecamatan 6 orang bersama ACT. Itu insya Allah. Iya, karena kalau menunggu pemerintah mungkin lambat sekali. Dan memang harus ada tangan lain untuk menggerakkan. Dan abang biasanya rajin menggerakkan itu. Tapi sekali lagi ya tentu kita harus merasakan bahwa peran pemerintah itu kalau boleh kita katakan tidak langsung menungki dan mengena pada masyarakat. Itu persoalan sebenarnya yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Karena kalau tidak, buat apa ada pemerintah, buat apa ada pemilihan misalkan gubernur, kalau akhirnya juga misalkan yang bergerak itu adalah mandiri dari masyarakat. Dulu Hardi baru lahir tahun 64 kan. Kita seperti tak ada pemerintah. Waktu konfrontasi dengan Malaysia itu langsung lockdown kita, tidak bisa lagi beli beras, tidak ada lagi makanan. Akhirnya sagu hidup, akhirnya kelapa menjadi gula toros, akhirnya ikan-ikan masin gaplek hidup. Jadi
Merakyat bangkit, dibuat terowongan di tiap rumah, kadang-kadang ada pengeboman, dan kemudian dibuat rumah-rumah loreng di Pasir Belarak tahun 65. Kemudian kegiatan lagi, dolar dihilangkan, kehidupan sudah sulit. Mereka mengadu siapa? Masyarakat akan bergerak sendiri. Dan itu hari ini, kalau provinsi kemarin dulu ada kabupaten, ada kecamatan, tak ada provinsi, mereka hidup juga. Mereka sedang dibayar oleh rakyat dengan nikmat, dengan gaji yang cukup kemanapun pergi. Coba langsung gerakan hari ini, rakyat tidak makan bagaimana? Mestinya begitu, tidak usah menunggu. Kita menunggu terus hari demi hari, sementara kegiatan tidak nampak. Dalam orang ada, orang mestinya sudah saya bantu ke dinas sosial. BNPB sudah bantu, Google sudah bantu dalam angka APBD. APBD ke depan ini saya minta transparansi. Apalagi kita kemarin mendapat kabar dari KKP sudah mengundang 2 perusahaan untuk pasir laut ekspor ke Singapura atau lokal, menggunakan akademisi di luar provinsi. Padahal rektor kita itu Ikatan Sarjana Oceanologi, dia ketua umumnya. Saya buat surat kepada menteri. Jangan bekerja pasir laut kalau bukan di rootnya orang-orang daerah. Kalau bukan asosiasi yang bukan orang daerah, daerah bisa langsung dialog ke Singapura. Harganya $30, tapi daerah diberi $2. Saya kira ini tidak baik. Transparansi mesti jelas sehingga rakyat kepri menikmati. Kita ada pola-pola bermacam-macam. Contohnya Tanjung Batu, kampungnya Hardin. Tak ada apa lagi mau dimakan. Ternyata gambir laku. Gambir ini bisa dihidupkan dalam waktu setahun. Kita akan dapat pemodal setahun bekerja, gambir ditanam seluruh daerah. Kemarin saya dapat telepon dari kawan-kawan mantan-mantan dirjen mau piara peternakan 30 hektar di mana, di Lingga atau di Kundur. Pikiran kita ini sebagai pemimpin rakyat, pikir rakyat ini bagaimana mereka dapat hidup dan dapat makan dan layak untuk bersekolah. Mereka tak bisa lagi ke Malaysia, Singapura karena pandemi. Jangan selalu menunggu pengesahan APBD, perubahan APBD, kemudian uangnya tak disahkan anggaran sehingga minus kan. Minus. Itu lucu. Saya kira kalau begini, kita takut pemerintahan asma ini jadi asma semput. Asal Marlin, asma. Asal Marlin, asma kan sakit asal nafas. Jangan asal nafas. Geraklah kalian deh. Ditanya besok di akhirat. Kamu dilantik kapan gitu. Mempelajari tokoh Nuzulin Ford itu yang karir pemikiran politiknya hampir 40 tahun lebih. Tapi seakan-akan abangnya hanya di oposisi aja, Pak. Alhamdulillah masih bisa posisi. Karena saya melihat kesepakatan pemerintah selalu berhadapan dengan sistem yang tak menegur. Tapi kalau kayu tak bersilang, maka nasi tak akan masak. Betul. Ya, kita anggaplah kita salah satu yang Jadi abang jadi kayunya apa jadi nasinya ini? Yang penting ikhlas ibadah. Saya melihat kekurangan kita ini itulah tadi. Kalau kita contoh Malaysia, tiap jam 6.30 pagi seluruh Malaysia diminta baca Yasin untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya terlepas dari wabah. 5 waktu solat diminta doa kunut menolak dari wabah. Jadi corona ini makhluk Allah, bukan lain dia. Dia makhluk Allah yang diciptakan Allah dan dia berzikir kepada Allah. Dia bergerak tanpa izin Allah tidak mungkin berani. Karena itu kita mesti kembali kepada negeri bermarwah, negeri yang berseri syarat kitabullah. Ini depan amal masjid. Enggak ada orang ke masjid. Wali kota Dumai buat surat. Suruh rakyatnya mesti solat ke masjid berdoa. Begitu juga wali kota Belitung, Bangka bikin surat. Jogja semua. Nah, kalau itu pertanyaan akhir saya ini, kapan abang berhenti jadi oposisi? Sampai hayat saya kira. Suatu hari kita akan coba juga dipercayakanlah memimpin, dengarlah kita ini. Tapi orang tak dengar tak apa-apa. Dari awal kita tak dengar di BPTK sampai meninggal para tokoh, tak soal. Kita sampaikan. Aku pernah sampaikan pada saudara-saudaraku yang menjadi pejabat, menjadi kepala dinas, OPD, menjadi pemerintahan, bantulah masyarakat, lihatlah mereka. Saya melihat rumah-rumah mereka, gedung-gedung seperti gedung daerah masing-masing. Ini mesti kita punya rasa bagaimana seorang Natuna Anambas yang sudah pergi, Karimun, Kundur. Itu semua memerlukan tangan-tangan kita dengan bismillah. Yakinlah seorang pemimpin yang membantu rakyatnya dengan ikhlas, Allah akan melihatkan di padang mahsyar. Tapi Allah yang tak melihat rakyatnya besok di padang mahsyar seperti semut akan injak-injak. Yakinlah itu akan terjadi di padang mahsyar. Karena itu sempat kita bersama-sama bertaubat, sempat kita sama-sama mengurus negeri ini, dan perhatikan tiap orang itu kan kita disumpah dengan Al-Quran. Tiap orang dia berhak menikmati provinsi ini dan menikmati kebaikan kita sebagai pemimpin. Luar biasa. Di ujung
yang abang sampaikan tadi bahwa cakap adalah sebuah keharusan. Ya. Dan oleh karena itu saya mempersilakan abang melalui kamera ini untuk bercakap tentang apa saja bagi Kepulauan Riau. Baiklah, saya hanya menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya dari hati yang paling dalam secara pribadi yang saya ingin membentuk bersama kawan-kawan sebuah provinsi yang sejahtera, yang dapat masyarakatnya kemudian menjadi pemimpin di dirinya sendiri. Tapi akhir-akhir kita melihat orang melupakan maksud dan perjuangannya. Kita mengharapkan bukannya banyak. Hitunglah rakyat Kepulauan Riau ini yang cuma tidak sampai 2 juta lebih saja. Dan mereka bisa dihitung pada strata tingkat kehidupan ekonomi mereka. Yang tersusah, termiskin kita bela. Dan yang paling penting saya kira jangan melupakan agama. Kita yakinkan mereka supaya gerakkanlah masyarakat kita yang di bawah supaya anak-anak kita paham Al-Quran, bisa mengamalkannya, dan negeri ini akan negeri yang baru thayyibatun warabun ghafur. Kalau tidak akan jadi perdebatan. Sekarang alhamdulillah pemimpin Karimun, pemimpin Natuna, Anambas, sampai Lingga, sampai Bintan, Batam, semuanya anak daerah. Bersatulah kita anak daerah, bersama sama sikap menentang kemiskinan, menentang kebodohan, bukan saling memberhentikan, saling memecah sana, menolak sini, memburukan, itu akan mengakibat tidak baik. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah beri kesadaran kepada saya sendiri dan kawan-kawan bahwa kita telah berbuat salah selama ini. Kita mengutamakan kehebatan negeri sebagai Kepulauan Riau yang indah dekat dengan Singapura, dengan negara lain. Ternyata kita melupakan kehidupan agama mereka dan melupakan kejahatan mereka yang di kampung-kampung yang tersisihkan itu. Semoga jayalah Hardy Hood dengan podcastnya. Semoga Allah berikan dia kepahaman bahwa bercakap ini perintah Allah. Saya ulangi 332 kali Allah katakan kul, katakanlah, cakaplah kebesaran Allah, cakaplah tentang kehidupan agama, kehidupan dunia. Semua tertulis dalam Al-Quranul Karim. Semoga berbahagia. Terima kasih. Terima kasih Bang. Dan percakapan abang tadi berisi semua, bernas sekali. Dan tentu saja saya ingin mengulang, kalau cakap Jangan tak cakap. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.